Selamat pagi anak-anak semua. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar nantinya dalam pelajaran kita bisa diberikan kelancaran dan materi yang kita dapatkan bisa dicerna dengan baik dan kita mendapatkan manfaatnya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Bapak absen dahulu ya. Bapak hitung dulu. Ya, sepertinya lengkap nih ya, 35 siswa. Benar atau tidak? Atau mungkin ada yang absen hari ini? Oke, masuk semua ya. Nah, langsung saja anak-anak. Bapak langsung akan mulai pelajaran pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kira-kira tadi malam kalian semua udah ada yang belajar belum? Udah ada yang baca materi belum? Wah, pinter nih, sebagian udah ada yang baca materi. Baik, jadi perlu kalian ketahui anak-anak, mulainya agama Islam di Indonesia ini juga merupakan sebuah akhir dari periode Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Asal kalian tahu, Islam masuk di Indonesia ini tidak langsung masuk begitu saja, namun melalui proses yang sangat panjang dan melalui sebuah tahapan yang cukup panjang. Cara Islam masuk di Indonesia itu melalui beberapa proses nih. Yang pertama, ada pengaruh atau proses dari perdagangan. Mengapa Islam masuk dari proses perdagangan? Karena pada zaman dahulu kala Indonesia, yang khususnya di Selat Malaka itu terjadi sebuah perdagangan yang sangat besar, perdagangan internasional. Selat Malaka sudah dikenal oleh dunia internasional. Nah, khususnya bangsa dari Arab, bangsa dari India atau Gujarat, bangsa dari Cina, banyak yang datang ke Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Nah, kemudian mereka melakukanlah sebuah proses penyebaran agama Islam. Lalu yang kedua, ada proses perkawinan. Nah, ini juga berhubungan dengan proses yang pertama. Pedagang-pedagang dari luar negeri itu pastinya tidak hanya datang di Indonesia, lalu langsung kembali ke tempat mereka asalnya. Karena kan juga mereka zaman dahulu bepergian menggunakan kapal laut tradisional yang pastinya harus memastikan musim, arah angin juga. Jadi mereka pasti 1 tahun hanya kembali ke daerahnya sekali atau 2 kali, dan pastinya mereka semi menetap di sini dan dimungkinkan mereka akhirnya menikah dengan pribumi Nusantara atau Indonesia yang kemudian juga melahirkan seorang anak, dan anak mereka pasti akan besar, menikah dan melahirkan anak lagi yang pastinya juga diajari agama Islam. Nah, yang ketiga, ini ada peran politik anak-anak. Coba, ada yang tahu nggak kenapa ada peran politik? Nah, ini Bapak jelaskan. Kita kan tahu bahwa Indonesia dahulunya adalah negara yang terpecah belah, terdiri dari sebuah kerajaan-kerajaan besar. Nah, di dalam kerajaan itu pasti ada sebuah pemimpin. Nah, inilah yang dinamakan sistem politik. Jika terdapat seorang pemimpin yang kemudian ia memeluk sebuah agama, bisa dikatakan dan bisa dipastikan pasti penduduknya akan mengikuti raja tersebut. Pasti juga jika rajanya memeluk agama Islam, otomatis agama yang diterapkan di situ juga agama Islam dan rakyatnya akan mengikuti. Nah, ini yang terakhir teman-teman, yang saat ini banyak kita jumpai. Yang keempat adalah adanya sebuah lembaga pendidikan. Apa lembaga pendidikan itu? Lembaga pendidikannya adalah berbasis pondok pesantren atau lembaga untuk khusus mengaji. Nah, inilah yang akhirnya nanti bisa mendidik generasi-generasi penerus agama Islam, di mana mereka jika kembali ke kampung akan menyebarkan agama Islam, atau mungkin ada yang juga membentuk pondok pesantren.
Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan lagi, apakah ada yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan? Ya, baik Yuniar, silahkan bertanya. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan dari Yuniar adalah, apakah proses masuknya Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak hal, dari contohnya luar negeri mungkin, atau hanya diperankan atau diciptakan oleh Indonesia sendiri? Pertanyaan yang bagus. Sebelum Bapak lanjutkan, silahkan buka LKS kalian pada halaman 38. Oke, baik ya. Bapak akan menjawabnya terlebih dahulu. Proses masuknya Islam di Indonesia ini ada beberapa tahapan dan tahapannya sangat panjang. Selain itu, Indonesia ini adalah negara yang terpecah oleh lautan. Jadi jika melakukan proses islamisasi di negara ini pastinya akan sangat panjang karena wilayahnya juga sangat luas. Maka dari itu, di sini ada beberapa proses yang dipengaruhi oleh bangsa luar. Dan selanjutnya adalah, apakah Islam itu murni dari Indonesia sendiri? Tentunya tidak. Kenapa? Karena Islam sendiri bukan lahir dari Indonesia. Islam itu lahir dari Arab, seperti itu, dari Mekah, daerah asalnya. Jadi perlu proses yang panjang juga untuk sampai ke Indonesia. Dan tentunya juga dibawa oleh tokoh-tokoh yang sangat besar. Itu ya, itu sebagai pengantar kita untuk melanjutkan materi kali ini. Baik, di sini ada beberapa teori yang mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari berbagai negara. Nah, yang pertama ini, anak-anak semua, yang pertama ini ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia ini dibawa oleh rombongan pedagang yang berasal dari Gujarat atau India. Dan teori ini diperkirakan masuk ke Indonesia membawa agama Islam pada abad ke-13 Masehi. Nah, pendukung dari teori Gujarat ini ada J. Pineapple, Lurgrans, Statham, Sucipto, Wirosuprapto. Nah, itu adalah teori Gujarat. Nah, selanjutnya teori yang kedua, ini ada teori Persia. Teori Persia ini dijelaskan bahwa Islam ini berasal dari Persia. Mengapa demikian? Karena ada seorang tokoh yang bernama Husain Jayaningrat dan Umar Husain yang menyatakan bahwa budaya dari Persia, budaya Islam, yaitu adalah budaya Asyura, yang di Persia itu mirip dengan budaya Tabor di Bengkulu dan budaya Tabuik di Sumatera Barat. Adanya kesamaan budaya di Indonesia dan di Persia ini bisa dikatakan merupakan sebuah fakta bahwa kemungkinan agama Islam di Indonesia ini dibawa oleh Persia karena budayanya sama persis di sana, hanya beda nama. Lalu yang ketiga ada teori Mekah. Teori ini masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi, berasal dari Arab ataupun Mekah, dari daerah asalnya. Nah, pendukung teori ini adalah Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Ahmad Mansur Suryanegara, A.H. Jones, dan T.W. Arnold. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir teman-teman, ini ada teori Cina. Teori Cina ini merupakan sebuah teori yang dianggap lemah daripada teori yang lain. Karena apa? Karena pada zaman dahulu orang Cina sudah banyak yang ada di Indonesia. Selain itu juga fakta-fakta yang lain belum ditemukan tentang teori Cina ini. Hanya diperkirakan bahwa agama Islam di Cina itu sudah berkembang pada abad 7 Masehi. Setelah itu baru para pengelana atau para pedagang Cina datang ke Indonesia sembari menyebarkan agama Islam. Nah, baik anak-anak, apakah yang Bapak sampaikan ini ada yang ditanyakan? Oke, baik. Jadi belum ada yang ditanyakan ya.
Jika belum ada yang ditanyakan, sekarang gantian nih Bapak yang ingin kalian melakukan sesuatu. Ini kan ada 35 siswa. Coba satu kelas ini dibentuk ada 7 kelompok. Nah, pas kan 7 kelompok, masing-masing kelompok 5 orang. Supaya tidak terlalu banyak ya anggota kelompoknya, tugas dari kelompok kalian adalah mendiskusikan tentang proses masuknya Islam di Indonesia ini. Nah, ini harus kalian jawab ya. Tugasnya seperti ini. Coba diskusikan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia ini. Bagaimana prosesnya? Apakah Islam datang ke Indonesia ini dengan cara berperang, dengan cara menyelundup, atau bagaimana? Sama atau tidak sih perkembangan agama Islam di Indonesia ini dengan agama Islam yang berada di area Timur Tengah? Jika tidak, jelaskan. Lalu, pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Islam bisa berbaur di Indonesia dengan sangat mudah? Nah, kemudian jika ada jejaknya, coba kalian jelaskan. Bapak kasih waktu 15 menit deh. Nanti setelah itu masing-masing kelompok menjelaskan pemikiran kalian. Oke? Baik, silahkan dilanjut dulu diskusinya. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kebanyakan dari kalian sudah menjelaskan dengan baik dan benar. Jawabannya sudah bagus sekali dan masing-masing kelompok sudah bisa mempresentasikan dengan sangat lancar di depan kelas. Jadi, Bapak kasih 2 jempol untuk kalian semua. Nah, Bapak jawab deh. Jadi gini ya, pertanyaan kalian tadi, kan tadi Bapak tanya, sekarang Bapak juga ingin menjawab seperti kalian. Jawaban kalian sudah benar, bahwa Islam di Indonesia ini berkembang dengan cara yang berbeda dengan Islam yang di Timur Tengah. Dulu di Timur Tengah, Islam datang ditolak mentah-mentah oleh orang Timur Tengah, orang-orang kafir, dan orang kafir memerangi Islam. Jadi juga banyak ya peperangan antara Islam dan orang-orang kafir, sehingga dilakukan cara ini agar Islam yang berada di Timur Tengah itu bisa jaya, bisa berdiri. Namun berbeda dengan Islam yang ada di Indonesia. Islam datang ke Indonesia ini bukan merupakan agama yang pertama loh. Benar atau tidak, anak-anak? Nah, benar kan? Coba deh, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa Islam bukan merupakan agama yang pertama di Indonesia? Nanti akan Bapak kasih poin tambahan deh. Oke, benar. Oke, siapa tadi namanya? Dimas. Oke, Dimas, benar sekali. Islam ini merupakan maksudnya Indonesia ini merupakan negara yang multikultural. Sebelum adanya agama di Indonesia ini, bahkan masyarakat Indonesia ini sudah mengenal sistem kepercayaan loh. Sudah mengenal prinsip ketuhanan. Selain itu, sebelum Islam ada di Indonesia, itu sudah ada agama yang eksis atau agama yang sudah banyak menyebar di Indonesia, yaitu agama Hindu-Buddha. Dan basisnya agama Hindu-Buddha ini diperankan atau disebarkan juga oleh faktor-faktor kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan besar. Makanya Hindu-Buddha ini bisa eksis. Maka dari itu Islam masuk di Indonesia dengan cara yang halus agar bisa diterima oleh semua masyarakatnya, agar bisa berkembang dengan baik tanpa unsur kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi itu caranya. Yang kedua, cara yang kedua maksudnya Islam di Indonesia ini berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Contohnya kebudayaan dari Hindu-Buddha, kebudayaan tabur bunga, nah atau kebudayaan nyekar. Itu kan juga kebudayaan dari masyarakat Hindu-Buddha. Dipadukanlah dengan agama Islam. Jadi setiap ada orang meninggal, orang Islam menaburkan bunga sekaligus membacakan sebuah ayat-ayat yang diajarkan di agama Islam. Nah, itu teman-teman
pelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik, semuanya paham ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, Bapak akan memberikan sebuah ringkasan atau garis bawah pada materi kali ini. Islam datang di Indonesia itu menggunakan cara yang halus dengan proses yang sangat lama. Islam juga sukarela berbaur, juga sukarela membuat akulturasi kebudayaan itu agar Islam bisa berkembang dengan baik, tidak memaksa. Dan pastinya juga diiringi jerih payah. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai calon generasi bangsa tentunya yang cerdas harus bisa menjaga sikap toleransi dengan rekan-rekan atau orang-orang yang beragama lain selain Islam. Jangan menjadi orang yang rasis. Kenapa? Karena sebelum Islam berdiri, itu sudah ada agama Hindu-Buddha, khususnya agama besar masyarakat Indonesia. Namun nyatanya orang Hindu dan orang Buddha bisa menerima agama Islam dengan tenang hati, dengan lapang dada. Maka dari itu kita harus meniru sikap itu. Oke, baik, bisa dipahami ya? Oke, bagus buat kalian semua. Nah, baik teman-teman, sekiranya pelajaran kali ini cukup, waktunya juga sudah hampir habis. Nah, kita akhiri saja ya. Semoga materi yang kita pelajari kali ini bisa masuk dan bisa kita serap dengan baik. Baik, sebelum Bapak keluar, kita akhiri dulu pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah agar nantinya pelajaran kali ini bermanfaat. Oke, baik teman-teman, kita berdoa lalu mengucapkan hamdalah. Doa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, Bapak tutup. Sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya dari perkataan Bapak dan tingkah laku Bapak mohon maaf ya. Baik. Baik Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.